Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Alhamid dari Fakultas Fishum, Prodi Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang dibuat oleh teman-teman mengenai mata kuliah kita, kecakapan hidup sehat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang dibuat dari teman-teman sekalian. Yang pertama, tentang kesehatan remaja. Jadi, pengertian remaja dalam konteks kesehatan remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Kemudian, kesehatan remaja, kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah segala sesuatu yang menyangkut kesehatan seksual dan bertujuan untuk mencegah, menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual. Kemudian kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja di sini lagi adalah suatu yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Kemudian adapun perubahan fisik dan psikis remaja. Perubahan fisik terjadi pada remaja laki-laki. Yang pertama yaitu tumbuh bulu sekitar ketiak, alat kelamin. Kemudian tumbuh kumis, terus mengalami mimpi basah, dan terjadi perubahan suara menjadi berat atau besar. Terus kemudian tumbuh jakun, tumbuh bertambah berat dan tinggi, kulit dan rambutnya berminyak, tulang wajah mulai membesar dan memanjang sehingga tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Dan kemudian perubahan fisik pada remaja perempuan. Jadi yang tadi itu perubahan fisik terhadap laki-laki. Nah, sekarang masuk ke perubahan fisik pada remaja perempuan. Yaitu yang pertama mengalami menstruasi. Yang kedua, payudara dan pinggul membesar. Ketiga, bertambah berat dan tinggi. Keempat, indung telur mulai membesar dan berfungsi sebagai organ reproduksi. Kelima, kulit rambut berminyak dan tumbuh jerawat. Dan keenam, tulang-tulang wajah mulai membesar dan memanjang sehingga tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Nah, di sini dari kesehatan remaja ada pun juga contoh perubahan psikis pada remaja.
perubahan psikis pada remaja, perempuan maupun laki-laki, yaitu remaja lebih senang berkumpul di luar rumah dengan teman sebaya. Kemudian lagi, remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan orang tua. Dan remaja juga ingin menonjolkan diri atau bahkan ada yang menutup diri. Nah, itu tadi dari mengenai kesehatan remaja. Sekarang kita masuk lagi ke kesadaran diri. Kesadaran diri di sini adalah keadaan di mana seseorang bisa memahami diri sendiri dengan setepat-tepatnya. Kemudian, seorang memiliki kesadaran diri jika ia memahami emosi dan mood yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri, dan sadar tentang dirinya yang nyata. Nah, dari kesadaran diri di sini, ada pun juga manfaat kesadaran diri. Di antaranya, memahami diri kita dalam berhubungan dengan orang lain. Kemudian mengembangkan dan mengimplementasikan kemampuan diri, meningkatkan kemampuan peran dalam organisasi, lingkungan, dan keluarga. Nah, jadi kesadaran di sini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Harus benar-benar kita sadar. Contohnya, mungkin dengan apa yang kita lakukan barusan, mungkin kita berbuat kasar dengan orang tua, harus kita sadar diri, tanamkan sikap sadar diri di diri kita sendiri. Kita sadar kalau apa yang kita lakukan itu salah, tidak benar. Seharusnya kita tidak boleh melakukan perbuatan itu terhadap orang tua kita, karena itu sangat benar-benar sangat salah. Nah, jadi kita harus sadar ternyata yang kita lakukan ini sebenarnya tidak boleh, karena itu tidak sepantasnya kita melakukan seperti begitu. Dan dari kesalahan-kesalahan kita yang di mata masyarakat pun tidak baik, di mata masyarakat menilai kita tidak baik dengan perilaku kita. Nah, bagaimana untuk kita bisa merubah semua itu? Mulai dari tanamkan kesadaran diri yang besar dalam diri kita. Nah, jadi kita bisa sadar, kita duduk renungi, kita berusaha untuk sadarkan diri kita sendiri dengan apa yang kita sudah lakukan. Apakah sudah betul yang kita lakukan di kalangan masyarakat atau dimanapun berada? Apakah sudah benar yang kita lakukan? Jadi kita harus sadar, oh ternyata yang kita lakukan ini tidak benar. Kalau kita kurang paham, mungkin kita kurang paham, belum mengerti, mungkin kita bisa minta bantu bisa menanyakan di orang lebih paham tentang sifat saya ini begini, di masyarakat begini, bagaimana langkahnya untuk saya ini. Nah, maka dia akan jelaskan, mungkin kamu harus sadar diri karena apa yang kamu lakukan itu salah. Sebenarnya yang kamu harus lakukan begini, dan begini. Nah, maka dengan sendirinya mulai pelan-pelan sikap kita akan menciptakan kesadaran yang sangat tinggi dari diri kita. Nah, dari situ baru dengan pelan-pelan kita akan mengubah diri kita yang tadinya jelek menjadi lebih baik. Nah, itu mungkin dari kesadaran diri.
Nah, kemudian kita masuk lagi ke komunikasi. Nah, di sini komunikasi menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian makna pada orang lain. Ini tujuan dan fungsinya dari penjelasan tersebut mengenai komunikasi dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dari komunikasi pun juga ada tujuan-tujuan komunikasi. Nah, di sini tujuan komunikasi menurut Rian Nugroho adalah menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi. Bahkan perilaku sedangkan menurut Robert Kahn yang merupakan hal utama dari komunikasi adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna suatu sistem sosial atau organisasi. Kemudian dari komunikasi ini ada pun juga tujuan, ada pun juga manfaat komunikasi. Manfaat komunikasi yaitu memahami semua informasi yang dibutuhkan, dapat mempererat tali persaudaraan baik antara pribadi, golongan, kelompok, bangsa maupun negara. Dengan komunikasi kita bisa mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undang. Nah, jadi komunikasi itu sangatlah penting bagi diri kita dan bagi semua orang. Karena kalau kita tidak menjalankan komunikasi yang baik, maka kita akan benar-benar menuju jalan yang salah kalau kita tidak melakukan komunikasi yang baik. Nah, contohnya di sini juga kita bisa, contohnya ada sesuatu masalah tentang mungkin tentang penganiayaan atau apa. Nah, di sini kita belum tahu informasinya bagaimana, informasi sebenarnya bagaimana. Nah, dari situ kita harus membutuhkan komunikasi. Nah, komunikasi kita itu benar-benar harus jelas. Nah, kita sudah komunikasi dengan orang bagaimana dasarnya, alurnya bagaimana, sehingga bisa terjadi begini bagaimana. Nah, di situ baru kita bisa mengetahui, kita bisa simpulkan dengan apa yang terjadi itu sebenarnya benar atau tidak benar. Nah, jadi itulah perlunya dan pentingnya komunikasi yang harus kita jaga di kalangan masyarakat maupun di diri kita sendiri ke orang lain atau kelompok-kelompok. Nah, komunikasi itu sangat penting bagi kita. Karena tanpa komunikasi maka kita tidak akan mengetahui hal-hal apa yang terjadi di luar negara atau dalam negara kita sendiri. Kita tidak akan tahu kalau tanpa komunikasi. Jadi kesimpulan dari komunikasi itu kita harus menjaga komunikasi kita dengan baik terhadap siapapun dia atau kelompok-kelompok atau organisasi. Kita harus menjaga
komunikasi dengan baik. Karena komunikasi itu penting bagi kehidupan kita. Nah, itu tadi mengenai komunikasi yang saya jelaskan. Kemudian masuk lagi ke mengenai keterampilan mendengar. Nah, di sini pengertian mendengar. Mendengar adalah merespon atau menerima bunyi secara disengaja, memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh orang lain yang melibatkan aktivitas mental. Menerapkan keterampilan mendengar yang baik dan efektif yaitu menerima, mengingat, merespon, menafsirkan, dan mengevaluasi. Dari sini kita harus menerima apa yang dikatakan oleh teman kita. Dan kemudian kita harus ingat baik-baik, baru kita bisa merespon kembali apa yang diucapkan oleh teman kita. Kemudian kita menafsirkan, kita teliti, dan kita terus mengevaluasinya kembali. Kemudian di sini ada pun keuntungan mendengar. Yang pertama, membuka wawasan dan pengetahuan serta menambah pengalaman. Kemudian lebih mudah menemukan solusi dari setiap permasalahan. Terus lebih mudah disukai banyak orang, menghargai dan dihargai orang lain. Itu keuntungan dari mendengar. Nah, dari keterampilan mendengar ada pun juga faktor penghambat proses mendengar, yaitu di dalamnya pertama faktor fisik, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor pengalaman. Nah, di sini pentingnya mendengar dari keterampilan mendengar. Nah, dari semua yang saya jelaskan di sini, pentingnya mendengar yaitu meningkatkan kerjasama, mudah membuat keputusan, menghindari kesalahan, keterampilan memimpin, jujur, sopan. Nah, itu yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau keuntungan kita menjaga menerima dan mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain dengan baik, maka kita akan dihargai oleh orang lain juga. Sebaliknya kalau kita tidak mendengar orang yang di depan membicara, contohnya kita tidak mendengar guru yang di depan lagi menerangkan pelajaran atau menjelaskan atau menasihati kita. Kalau kita tidak mendengar, maka sampai kapanpun kita tidak akan dihargai oleh orang lain. Jadi kalau kita menghargai orang yang sedang bicara di depan, maka kita juga akan dihargai dan disukai banyak orang. Nah, itu mungkin dari saya, itu mungkin penjelasan dari saya mengenai kesadaran keterampilan mendengar. Kemudian kita masuk lagi ke pengelolaan konflik remaja. Nah, di sini mengenai konflik remaja. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Adapun juga di sini ciri-ciri remaja dan karakter khasnya. Nah, pertama, perubahan pada fisik, mengalami kegelisahan pada hidupnya, adanya pertentangan dengan orang dewasa, keinginan untuk
keinginan untuk mencoba hal yang belum diketahui, kemudian suka menghayal dan berfantasi tentang prestasi dan karirnya. Nah, di sini mengenai keinginan untuk mencoba-coba hal yang belum diketahui. Jadi dia berusaha untuk apa yang dia tidak tahu, mau itu tidak baik atau baik, dia akan berusaha untuk bisa mencapai itu semua. Nah, dari pengelolaan konflik remaja ini adapun mengenai konflik remaja, yaitu konflik pada remaja itu memang suatu hal yang kerap kali terjadi di lingkungan sosial sehari-hari, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Nah, konflik di lingkungan pendidikan memang tak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara individu maupun kelompok sosial yang berada di dalamnya. Nah, di sini adapun contoh-contoh konflik di sekolah memang banyak ditemukan juga. Nah, itu ada konflik antar siswa, konflik antar kelas, dan konflik antar guru dan murid dan lain sebagainya. Kemudian dari pengolahan konflik remaja ini juga, konflik remaja ini pun sendiri dapat diartikan sebagai suatu perselisihan atau pertentangan sebagai proses disosiatif sebagai hubungan interaksi sosial di mana semua pihak yang berada di dalamnya hendak mencapai tujuannya dalam waktu bersamaan. Nah, di dalam pengelolaan konflik remaja ini ada pun strategi dalam pengelolaan konflik remaja, yaitu Dr. Muhammad Marzuki MSc mengatakan salah satu solusi untuk mengatasi konflik di kalangan remaja dan pelajar adalah dengan membangun kebersamaan dalam anggota keluarga. Kemudian satu hal nyata yang perlu dilakukan adalah konferensi meja makan KMM dan dengan melibatkan orang tua. Ini perlu dihidupkan kalau ingin memproteksi generasi muda dari konflik. Dia juga menyinggung pentingnya motivasi dari orang tua terhadap anaknya. Nah, jadi pengelolaan konflik remaja sangat penting. Jadi pengelolaan dapat disimpulkan sebagai sebuah perselisihan antara dua orang atau bahkan lebih yang terjadi secara terus-menerus dengan maksud untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lainnya. Nah, itu tadi dari mengenai konflik remaja. Kemudian kita masuk lagi ke mengenai keterampilan membuat keputusan. Nah, di sini pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada melalui
suatu proses mental dan berpikir logis, dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh. Nah, di sini ada pun dasar pendekatan. Nah, dasar pendekatan di sini yaitu mencari sumber permasalahan. Mencari sumber permasalahan haruslah dapat dilihat dari beberapa sudut, sehingga kita mendapat pandangan-pandangan yang berbeda sesuai dengan sudut pandangnya. Kemudian ada pun melakukan penelitian. Di sini mencari jawaban berdasarkan penelitian yang mendalam, sehingga didapat beberapa kemungkinan sehingga mendapat pilihan-pilihan penyelesaian. Kemudian menyusun hasil penelitian, menyusun kembali masalah dengan memecahkan menjadi beberapa bagian masalah sesuai dengan waktu dan ruang yang tersedia, sehingga kemungkinan keterlibatan banyak orang untuk memikirkan penyelesaian masalah. Kemudian lagi belajar dari pengalaman. Nah, belajar dari pengalaman di sini belajar dari pengalaman orang lain, sehingga kita berani pada diri sendiri untuk menanyakan apa yang akan dilakukan sebagai pengusaha dalam satu keadaan yang menjadi masalah. Nah, di sini pun ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama faktor fisik, faktor emosional, faktor rasional, faktor praktikal, dan faktor interpersonal. Nah, kemudian kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, pertama, kesalahan identifikasi masalah. Terus perasaan emosional, kemudian langsung memutuskan sendiri, mengabaikan fakta, mengabaikan intuisi, kemudian tanpa arahan yang jelas. Nah, itu tadi dari mengenai yang saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke keterampilan advokasi yang efektif. Nah, di sini secara umum pengertian advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang memengaruhi pada pembelaan atau memberi dukungan atau rekomendasi berupa dukungan aktif. Nah, adapun di sini juga tujuan dan manfaat keterampilan advokasi efektif secara umum. Tujuan advokasi yaitu untuk menyelesaikan sengketa antara orang maupun antar kelompok, sehingga kegiatan advokasi sangat berkaitan dengan hukum. Nah, di sini pun ada cara melakukan advokasi efektif. Pertama, tentunya isu strategis dan sebuah masalah dan pengumpulan data. Buatlah sekutu dengan organisasi yang memiliki kepentingan yang sama.
Kemudian lemparlah isu ke massa. Kemudian lobby dan pendekatan dan kontak media massa. Nah, kemudian kita lanjut lagi mengenai hak asasi manusia. Nah, di sini hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut para ahli, menurut John Locke, HAM adalah hak asasi manusia yang langsung diberikan sebagai hak kodrat. Nah, kemudian menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan bersifat universal. Di sini pun ada ciri-ciri HAM, yaitu tidak dapat dicabut. Yang artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil. Kemudian tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Kemudian hakiki, artinya di sini hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Nah, di sini ada pun pelanggaran HAM, ada 2, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Di sini pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kemudian pelanggaran HAM ringan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang disengaja maupun tidak disengaja, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM seseorang. Nah, itu tadi dari hak HAM. HAM adalah hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu sangat penting dan itu sudah menjadi dasar sejak seseorang itu lahir. HAM itu sudah terikat. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau HAM itu tidak terikat di seseorang. Itu tidak bisa. Karena HAM itu sudah melekat dari diri seseorang sejak dia lahir. Dia berhak mengeluarkan pendapat, dia berhak beribadah, dia berhak mengeluarkan pendapat, dia berhak beribadah, dia berhak untuk memakan apa yang dia mau. Jadi tidak bisa dilanggar, tidak bisa dilarang juga, karena itu sudah menjadi haknya dalam diri kita sendiri. Hak asasi manusia itu. Jadi hak asasi manusia itu walaupun kita masih di dalam kandungan, kita sudah punya hak. Hak itu sudah melekat dari diri kita. Jadi jangan kita berpikir, dia itu masih kecil, jadi dia belum memiliki HAM, belum. Jadi jangan kita berpikir begitu. Jadi HAM itu sudah melekat dari sejak kita lahir, itu sudah melekat dari diri kita. Nah, kemudian kita lanjut mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Nah, di sini kita membahas tentang lingkungan. Nah, kepedulian tentang lingkungan, yaitu kepedulian manusia terhadap lingkungan adalah merupakan setiap manusia yang memperhatikan keadaan lingkungan yang dianggap
kurang baik dan berusaha membantu dan memperbaiki keadaan tersebut. Nah, itu dari kepedulian. Itu dari kepedulian terhadap lingkungan. Jadi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan harus dimulai sejak dini. Penanaman sikap menjaga dan merawat lingkungan. Nah, yang pertama, menerapkan prinsip 4R. Nah, yang pertama yaitu reduks, yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Kemudian reboisasi, yaitu hutan di berbagai negara menjadi perut dunia. Jika ada hutan yang dirusak, maka beberapa negara lain juga akan mendapatkan efek tersebut. Jadi kita melakukan reboisasi, kita menanam kembali, begitu, untuk lingkungan kita aman dari bencana, tanah longsor, atau banjir. Nah, kemudian bioremediasi ini yaitu pemanfaatan mikroba ataupun tanaman dari kontaminasi. Nah, tadi tuh pentingnya reboisasi untuk lingkungan kita, karena sudah banyak di Indonesia ini terjadi tanah longsor yang terus menerus. Itu dikarenakan penebangan pohon secara liar, penebangan pohon yang terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Jadi pentingnya reboisasi itu adalah menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang. Jadi kita harus melakukan reboisasi, karena di situ manfaat pohon-pohon yang mereka tebang itu, manfaat dari pohon-pohon itu dapat menahan air dan dapat menghindari longsor. Nah, itu dia dapat menahan. Kemudian itu tadi mengenai lingkungan. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang kesehatan gender. Nah, di sini kesehatan gender adalah kesamaan atau keadilan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan serta keamanan nasional. Nah, di sini ada pun tujuan ditegaknya kesetaraan gender, yaitu pertama, mengurangi kemiskinan. Kedua, memerintah secara efektif. Tiga, memperkuat kemampuan negara untuk berkembang. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat. Nah, di sini ada pun faktor penyimpang kesetaraan gender. Ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Kemudian dampak kesetaraan gender ada 2 juga, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Nah, di sini
dampak negatif sendiri adalah dengan adanya kesetaraan gender maka akan didapatkan beberapa macam masalah penyalahgunaan terhadap sebuah bentuk arti daripada bentuk sebuah arti. Nah, bentuk sebuah arti daripada emansipasi wanita dan juga kesetaraan wanita itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, dampak positif. Dampak positif di sini, wanita akan memiliki lebih banyak bentuk akan kebebasan untuk melakukan kegiatan sekolah, sehingga kepada jenjang yang dimana kemudian lebih tinggi melakukan sebuah ide kreativitas Anda, kemudian kepada bakat dan juga kemampuan dimiliki. Nah, jadi kesetaraan gender sudah seharusnya ditegakkan dalam kehidupan. Dengan tidak adanya perbedaan gender dapat memberi kesempatan kepada setiap orang terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan pada dasarnya kodrat laki-laki dan perempuan berkaitan dengan fungsi biologis dan perbedaan berkaitan adalah untuk saling melengkapi agar menjadi utuh. Nah, itu tadi dari kesetaraan gender. Kemudian kita masuk lagi saya menjelaskan tentang pubertas. Di sini pubertas adalah masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Pubertas umumnya terjadi pada usia antara 8 sampai 13 tahun untuk perempuan dan usia 9 sampai 15 tahun pada laki-laki. Nah, di sini ada pun ciri-ciri masa puber. Nah, masa puber yang dialami oleh laki-laki yaitu mimpi basah, membesarnya ukuran penis dan testis, kemudian tumbuh rambut di organ seksual, ketiak, dan wajah. Terus tumbuh jerawat di wajah, terbentuknya otot-otot pada tubuh, dan suara jadi lebih berat atau besar. Kemudian ciri-ciri masa puber yang dialami oleh wanita yaitu terjadinya menstruasi, terus payudara mulai tumbuh, pinggul melebar, tumbuh rambut di organ seksual dan ketiak, kemudian tumbuh jerawat dan suara lebih nyaring dan lembut. Nah, itu tadi ciri-ciri masa puber yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Nah, di sini adapun dari masa puber adapun juga faktor penyebab terjadinya perubahan pubertas, yaitu kelenjar ritual bekerja lebih aktif, kemudian menjadikan hormon pertumbuhan. Dari situ dia akan menyalur ke mengendalikan pertumbuhan badan. Nah, dari kelenjar ritual bekerja lebih aktif ini, dia akan menghasilkan hormon pertumbuhan dan hormon gonadotropik. Di situ dia akan dari hormon pertumbuhan akan menjadi mengendalikan pertumbuhan badan. Kalau dari hormon gonadotropik
itu dia akan merangsang gonad atau organ reproduksi. Gonad pria berupa testes, kemudian kalau gonad wanita berupa ovarium dan indung telur. Nah, dari masa puber sini ada pun dampak dari masa pubertas, yaitu ada dampak positif, yaitu dampak positif mempunyai tampilan fisik lebih dari teman-temannya, menimbulnya rasa percaya diri yang kuat, terus kemandirian menghadapi sebuah masalah, dan Nah, itu tadi dari dampak positif. Kemudian ada pun dampak negatifnya. Di sini bahaya fisik seperti gemuk atau kurus dan pendek atau tinggi. Terus kemudian bahaya psikologis seperti stres, terus marah, malu, takut, cemas, cemburu, iri hati dan sedih. Nah, itu tadi dari masa pubertas yang saya jelaskan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya mengenai materi-materi makalah yang dibuat oleh teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan Bapak selaku mata kuliah Bapak Kayudi. Saya apabila dalam penjelasan saya kurang memuaskan hati Bapak atau teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang saya bisa, mungkin itu saja kemampuan saya yang bisa saya jelaskan di sini. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.